Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian yang telah mendukung konten-konten saya di YouTube, termasuk juga subscriber saya. Semoga konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terus dukung konten-konten saya supaya konten-konten saya dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Ya, itu adalah salah satu kata-kata pembukaan saya. Ya, oke. Ini materi kali ini yaitu mengenai kita bahas mengenai cloning, ya. Ya, ini memang materi ini sangat apa ya? Heboh kemarin ya. Sempat bingung, semua mau bikin kacau istilahnya. Wah, gimana ini ya akun ini ya. Nah, ya ini saya akan menjelaskan mengenai cloning, ya. Jadi sebelum kita bahas cloning, ya, di awal ya itu sudah dikatakan oleh perusahaan bahwa satu KTP sama dengan satu nomor HP sama dengan satu akun. Ya, jelas ya. Jadi sempat dulu waktu saya join VTube ya, saya tanya sama leader saya, kalau misalnya saya punya 5 nomor HP, ya, 5 HP dan 5 nomor HP yang berbeda, apakah bisa dengan menggunakan satu KTP? Pertanyaannya itu saya ke leader saya. Dia bilang nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa satu KTP 5 nomor yang berbeda, nggak bisa. Ya, jadi hanya bisa satu KTP, satu nomor HP, satu akun. Makanya apabila nomor HP kalian tuh salah atau misalnya ada perubahan, ya. Kalau salah biasanya sih verifikasinya enggak sukses ya. Di reject. Kalau sukses nomor HP-nya. Kalau misalnya kalian ada perubahan, oh, nomor HP saya lama itu hangus atau enggak ada kuotanya atau ya intinya seperti itu ya. Mungkin ya kebanyakannya sih kalau nomor HP yang lama mungkin karena sudah hangus ya atau enggak kepake lagi gitu. Jadi atau ganti nomor baru. Nah, itu biasanya ada prosedurnya untuk mengganti nomor yang lama menjadi nomor yang baru. Ya. Jadi 5 HP dengan 5 nomor yang berbeda itu tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak boleh. Dan itu sangat dilarang oleh perusahaan. Ya ini sebenarnya kalau saya menerapkan itu artinya saya mengcloning. Kenapa? Satu KTP ada 5 nomor berbeda. Jadi ya istilahnya ya ini yang dimaksud cloning ya seperti ini. Nah, kemarin sempat heboh itu adalah dia punya satu akun tapi ada 6.000 di waktu yang maksudnya dia menjalankan di waktu yang sama, detik yang sama, jam yang sama itu langsung 6.000 jebret. Gitu loh. Nah, inilah cloning. Menggunakan apa? Biasanya menggunakan robot. Ya, jadi dia menggunakan robot. Langsung 6.000 di detik yang sama, di waktu yang sama, mungkin jam, menit dan detiknya sama. Nah, sekarang ada pertanyaan juga. Loh, kalau gitu ya kayak kemarin itu ada juga. Loh, kalau login logout bisa nggak? Boleh nggak? Ya,
saya jawabnya. Jadi sebelum itu saya masuk ke sini dulu. Jadi satu KTP, satu nomor HP, satu akun. Bahkan kapan hari itu member saya, dia itu kebalik nomornya. Nomor KTP-nya itu kebalik. Jadi angka harusnya 27, tapi kebalik 72. Lah, akhirnya bingung. Ya untungnya sih masih 2-3 hari dia jalankan misi. Jadi masih ya boleh dikatakan masih awal-awal lah. Nah, gimana cara mengganti ini KTP-nya yang salah itu? Padahal cuma kebalik aja, kebalik. Jadi 27 menjadi 72. Nah, kebalik. Dan setelah diskusi akun yang yang KTP-nya kebalik itu tadi nomornya itu harus di-delete. Nah, sampai seperti itu. Jadi minta ke manajemen, ya nomornya di-delete dan diganti yang benar. Makanya pada teman-teman ya, tolong pada saat kalian mendaftarkan member kalian, dicek benar-benar kode referral. Apakah sudah betul? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah KTP-nya sudah betul? Ya. Nah, itu yang harus benar-benar dicek. Nah, untuk mengenai password yang pertama sama password kedua itu kalau saya itu samain aja. Wong nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Jadi password pertama dengan password kedua mau disamain nggak masalah. Password kedua itu nanti untuk digunakan di exchange counter. Ya. Jadi untuk merubah nomor aja, misalnya kebalik tadi itu, ya itu harus di-delete. Nah, kalau misalnya kita baru nyadar nih, kita sudah menjalankan berbulan-bulan, terus salah KTP-nya, hanya kebalik angkanya, apa nggak pusing? Ya, jadi minta tolong kepada kalian, KTP benar-benar dilihat, jangan sampai angkanya kebalik atau kurang angka. Nah, itu ya artinya apa ya, istilahnya kalau sampai melakukan hal itu, KTP-nya ada yang salah atau gimana, itu di-delete akun kalian yang lama. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan itu berbulan-bulan VTube, wah, ya gelo ya, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu gelo. Apa namanya? Kecewa lah. Kalau bahasa Indonesia kecewa. Sangat kecewa. Kenapa? Berbulan-bulan melakukan hal itu baru tahu bahwa KTP-nya ada yang salah atau kebalik nomornya. Ya akhirnya sia-sia ya, istilahnya seperti kayak sia-sia. Wah, aku selama ini berbulan-bulan sia-sia dong. Nah, ya, jadi minta tolong hati-hati nomor KTP ya. Kalau nomor HP enggak perlu di-delete, hanya minta ke manajemen bahwa nomor HP diganti ke nomor yang baru. Nanti pihak manajemen yang akan menggantinya ya. Jadi inilah yang disebut cloning. Jadi satu akun dia menjalankan sampai ribuan. Ya, ininya seperti itu ya. Oke, ntar lagi saya akan jelaskan mengenai apakah akun akan dibekukan ya. Ikutin video saya terus ya. Ya. Sekarang saya akan menjawab. Sebelum itu kemarin saya baru ingat ada satu member VTube ya. Dia mengatakan, "Loh, Pak, kalau misalnya saya kan punya saudara, ibu, bapak, anak, bukan anak siapa namanya, istri, nah, saudara dan lain sebagainya itu semua didaftarin. Itu kalau nggak salah kemarin dia bilang 20. Saya ada 20 akun nih Pak, tapi KTP-nya berbeda semua. KTP berbeda, nomor HP berbeda, nomor HP-nya ya dia menjalankan di nomor HP-nya dia. Dan akun yang berbeda juga. Jadi 20 itu semuanya berbeda. KTP berbeda, akunnya juga berbeda. Cuma nomor HP-nya yang dijalankan itu di HP-nya dia. Apakah itu masuk cloning? Nah, kalau saya pribadi itu bukan cloning. Ya seperti kayak itu yang saya tadi jelaskan login logout. Ya. Jadi sebisa mungkin pada saat kalian ada 20 akun seperti itu, ya, kalian kerjakan akun kalian dulu. Selesai, ya kan? Kasih jeda 30 sampai 1 jam. Selesai,
baru masuk ke akun lainnya. Ya. Itu saran dari leader sih ya. Bukan saran dari saya, tapi saya tanya juga ke leader, sarannya seperti itu. Itu tak masalah. Sebenarnya ya tidak masalah sih, karena kan akunnya berbeda, KTP-nya juga berbeda. Lain kalau yang ini, tadi satu akun, KTP-nya sama, tapi dia bisa menjalankan sampai 6.000 langsung dalam waktu yang bersamaan, jam, menit, detik sama. Ya itu berarti sudah cloning. Ini sudah cloning. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah misalnya ya dibekukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah misalnya sudah ketahuan ya PLC-nya atau leadernya itu melakukan cloning. Nah, apakah benar kemarin sempat rame dari dia sampai bawahannya itu dibekukan? Ya, memang saya sampai sekarang belum ada yang bisa jawab, ya kan? Tetapi kalau menurut saya manajemen VTube tidak akan mungkin melakukan itu. Karena yang melakukan kesalahan itu hanyalah upline-nya. Ya, satu orang. Ya kan? Jadi upline-nya itu melakukan proses cloning. Ya kan? Terus beredar kabar akan dibekukan jaringannya sampai ke bawah. Saya pikir VTube tidak akan, manajemen VTube tidak mungkin akan melakukan hal itulah, karena ya sangat merugikan dia dong, ya kan? Tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari pihak PT Future VTech, ya. Apakah akun itu akan dibekukan sampai jaringan di bawahnya? Itu masih belum ada jawaban. Ya, jadi nanti ditunggu aja, teman-teman. Ya, kalau menurut saya sih seharusnya yang dibekukan adalah upline-nya yang melakukan cloning, bukan jaringan yang di bawahnya. Kalau jaringan di bawahnya ya otomatis ya kasihan gitu loh kan, karena mereka kan sudah berjuang kumpulin VP, ya mungkin bangun pagi, nyelesain misi. Sampai hanya gara-gara satu orang upline-nya dia yang ya mungkin dia nggak tahu, ya toh upline itu siapa ya nggak tahu. Nah, ya kasihan menurut saya. Jadi kayaknya sih untuk dibekukan, ya ini masih belum ada jawaban dari pihak PT Future VTech. Nah, tapi kalau menurut saya perusahaan atau manajemen tidak mungkin segegabah itu langsung membekukan sampai jaringan di bawahnya. Maksudnya tidak akan mungkin segegabah itu. Karena apa? Ya otomatis kan kalau dia membekukan seluruh jaringannya di bawahnya, otomatis kan ya yang pertama membernya akan berkurang drastis, ya kan? Mungkin yang mengcloning 6.000, tapi yang lainnya asli atau sesuai, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau misalnya dia melakukan satu akun terus dia mengcloning 6.000. Nah, sedangkan yang lainnya itu asli, real. Ya, dibekukan semua. Ya, kasihan yang donen member-member di bawahnya. Ya, jadi video saya ini pada saat saya buat ini ya, itu masih belum ada jawaban resmi dari pihak PT Future VTech. Jadi ditunggu aja jawabannya dari PT Future VTech, apakah dibekukan seluruhnya atau tidak. Ya, itu nanti akan ada jawaban dari pihak manajemen. Nah, tapi kalau menurut saya kayaknya tidak mungkin dibekukan semuanya. Seluruh jaringannya sampai ke bawah tidak mungkin. Karena kalau memang seperti itu terjadi, maka VTube akan kehilangan banyak sekali member, ya, karena hanya gara-gara satu orang, ya, hanya gara-gara satu orang akhirnya
semua jaringan yang ada di bawahnya ikut dibekukan, ya. Jadi itu mengenai penjelasan cloning ya. Jadi jangan melakukan hal ini ya, karena ini sangat merugikan perusahaan yang pertama. Yang kedua, istilahnya gini ya, perusahaan itu sudah memberikan kita itu benefit yang banyak, ya kan. Jadi tolong peraturan dari perusahaan, peraturan dari manajemen itu tolong ditaatin. Kenapa? Karena efeknya itu bukan hanya kena di satu orang ini, ya, tapi mungkin bisa kena ke lain-lainnya, ya. Jadi saran saya ini, kalian tetap teruskan ya, menjalankan misi ya, berdoa ya, berusaha mencari member sebanyak-banyaknya supaya VTube ini nanti akan menjadi booming ya, mungkin sementara di Indonesia, nah, nanti mungkin bisa juga di Asia Tenggara ya. Jadi seluruh Asia Tenggara, nanti mungkin seluruh dunia akan menggunakan VP. Nah, kalau misalnya VP itu ya, sementara kan VP itu satu VP itu sama dengan $1. Nanti kalau VP itu kedepannya bisa sampai $5 atau bahkan bisa lebih, seperti kayak Bitcoin, ya kita tinggal cairkan aja atau bisa ditukarkan barang ya. Jadi itu penjelasan saya mengenai cloning ya. Jadi ditunggu aja apakah dibekukan semua apa enggak. Tapi kalau kalau menurut saya itu tidak mungkin dibekukan semuanya. Jadi yang dibekukan ya upline yang melakukan pelanggaran. Ya, jadi sekali lagi saya minta tolong kepada teman-teman VTube ya, bahwa itu dalam menjalankan bisnis itu kita harus jujur. Ya. Kita harus istilahnya melakukan sesuai dengan rule dari perusahaan. Ya, jangan sampai gara-gara satu orang, yang lainnya kena dampaknya. Padahal mereka juga nggak tahu apa-apa, ya. Jadi intinya seperti itu, ya. Kalau memang ada pertanyaan mengenai cloning, bisa bisa kalian tanya di kolom komen YouTube saya. Oke? Sekian video saya mengenai cloning. Salam VTuber.